Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info K3 RSID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah sharing terkait daftar indikator mutu yang ada di Puskesmas. Daftar indikator mutu apa saja sih yang pas untuk di Puskesmas ya. Nah, setelah teman-teman sudah membuat daftar indikator mutu di unitnya masing-masing, maka langkah selanjutnya adalah untuk menentukan indikator mutu apa yang akan kita pilih di periode tersebut. Biasanya dalam menentukan indikator mutu itu kan berdasarkan ini ya, biaya, risiko, volumenya maupun masalah gitu. Makanya dalam satu unit biasanya akan mendapatkan beberapa list calon indikator mutu gitu. Nah, calon-calon indikator mutu itu bisa teman-teman langsung gunakan semuanya atau bisa teman-teman seleksi sehingga bisa diambil yang menjadi prioritas di unitnya masing-masing gitu. Oke, yang ada di layar teman-teman saat ini adalah tabel scoring penentuan indikator mutu dengan unitnya itu adalah unit K3. Oke, jadi tadi untuk unit K3 sendiri yang ada pada contoh kali ini punya 4 daftar indikator mutu yang ingin diajukan gitu. Oke. Dari 4 indikator mutu ini yang pertama adalah angka kecelakaan kerja pada staf rumah sakit. Lalu yang kedua itu adalah persentase jumlah karyawan yang teredukasi pelatihan atau sosialisasi ketiga. Yang ketiga adalah persentase jumlah apar dan hidran yang diperiksa secara teratur setiap bulannya. Dan yang keempat, keaktifan karyawan dalam mengisi form partisipasi dan konsultasi K3. Oke, ini adalah 4 calon indikator mutunya K3, di mana dari 4 ini kita akan seleksi menjadi 1 atau 2 indikator mutu yang akan kita ajukan atau kita uji coba untuk diserahkan ke tim mutu gitu. Oke. Jadi teman-teman yang pertama dilakukan adalah cari dulu indikator masalahnya apa aja gitu. Misalnya kayak di Puskesmas, programnya surveillance ya, misalnya adalah kecepatan dalam waktu PE, kelengkapan pengisian form PE, kepatuhan dalam pengisian kepatuhan dalam membuat laporan alert. Nah, itu bisa teman-teman kumpulkan seluruhnya di sana, lalu silakan grading. Nah, untuk tabel penentuan indikator mutu ini kita mengambil dari 3H1P ya, yaitu berdasarkan high cost, seberapa merugikannya masalah ini, atau seberapa membuat boncosnya indikator ini. Lalu yang kedua high rise, high itu seberapa beresikonya, gitu. Lalu yang ketiga high volume, seberapa dampak yang dihasilkan dari masalah ini. Yang terakhir adalah problem from-nya, seberapa besar masalahnya gitu. Oke. Lalu untuk rentang nilainya sendiri biasanya kalau di rentang nilai ini kita ambil dari grading resiko ya, yaitu 1 sampai 5, di mana 1 itu yang paling rendah, 5 itu yang paling parah gitu. Oke, untuk bobotnya sendiri, nah ini untuk bobot sendiri biasanya ditentukan oleh tim mutu gitu. Silahkan koordinasikan untuk bobot ini karena setiap tahun biasanya bobotnya berbeda-beda. Mungkin di tahun 2021 kemarin bobotnya seperti ini nih, high cost-nya 30, high risk-nya 30, high volume 20, high problem-nya 20. Nah, di tahun 2023 itu kemungkinan bisa di cost-nya lebih tinggi atau cost-nya lebih rendah atau cost-nya sama gitu. Tergantung tim mutunya menentukan 3H1P-nya, bobot 3H1P-nya seperti apa. Oke. Lalu nanti silakan teman-teman masukkan di tabel yang ada di sini. Jadi N ini adalah nilai, B itu bobot, yang bobotnya tadi 3, S ini adalah hasilnya, itu perkalian antara nilai dikali bobot. Oke. Jadi untuk cara menghitungnya sendiri ya gampang, 4 nilainya misalnya adalah 4, di bobotnya 34 kali 30 120 gitu. Jadi paling kecilnya itu ada 30, paling besarnya otomatis adalah 150 gitu. Oke, coba kita masukkan ya. Anggap aja nih kita hapus. Nilai-nilainya kita hapus agar kita bisa langsung. Oke. Oke, ini form kosong ya. Jadi kita masuk yang pertama, angka kecelakaan kerja pada staf rumah sakit. Ini mungkin di rumah sakit kita tahun lalu atau di puskesmas tahun lalu sering terjadi kecelakaan kerja gitu. Nah, secara cost
pasti nilainya besar dong. Oke, nilainya besar antara 3 atau 4 tergantung. Misalnya kecelakaan kerjanya banyak di tahun sebelumnya, bisa teman-teman taruh di 4 atau 5. Atau misalnya ternyata kecelakaan kerjanya jarang, tidak pernah, atau mungkin dalam 5 tahun terakhir hanya 1 atau 2, ya teman-teman bisa sesuaikan dengan nilainya, bisa 2 atau bisa 3 gitu. Oke. Lalu yang kedua, seberapa risikonya kecelakaan kerja pada staf? Tentu ini hal yang berisiko ya teman-temannya. Karena kecelakaan kerja ini bisa kecelakaan kerja ringan, sedang, berat, ataupun fatality. Cuma lagi-lagi untuk menentukan nilai ini silakan lihat track record sebelumnya, apakah dalam setahun ke belakang kecelakaan kerja di tempat tersebut didominasi oleh kecelakaan kerja apa. Misalnya kecelakaan kerja ringan, ya masukkan saja poin 3 gitu. Kalau berat 4, kalau sering fatality taruh 5 gitu. Oke. Lalu high volume seberapa besar? Jika ini tentu besar ya kalau untuk kecelakaan kerja, karena nasibnya itu adalah safety. Kita taruh aja 3 atau 4. Problem prone sebagai masalah ini pasti sudah jelas, ini 3 ya atau 4. Silakan lagi-lagi teman-teman yang tahu bagaimana kondisi lingkungan kerjanya gitu. Oke, ini jumlahnya 350 ya. Kita lanjut. 350 ini dari mana? Dari jumlah antara high cost, high risk, high volume, dan problem prone. Oke. Presentasi jumlah karyawan yang teredukasi pelatihan sosialika 3. Secara cost apakah besar? Kayaknya nggak besar-besar banget ini ya. Merugikan, sebenarnya merugikan sih. Mungkin kita taruh 3 aja biar aman. Seberapa berisikonya jika tidak teredukasi K3? Nih, mungkin sedang ya. Oke, high volume seberapa besar masalahnya atau seberapa besar dampaknya dihasilkan? Wah, ini tentu dampaknya cukup besar nih harusnya ya. Karena saya orang K3, saya taruh 4 situ. Problem prone-nya seberapa masalah? Ini bisa saya taruh 3. Oke, totalnya 320. Presentasi jumlah APAR dan hidran yang diperiksa secara teratur setiap bulannya. Secara cost apakah besar? Sebenarnya nggak terlalu merugikan ya. Merugikan nggak sih? 3 kayak kalau K3 harusnya sih merugikan semua ya, karena ini berkaitan dengan safety. Oke. Seberapa berisiko? Wah, tentu ini resikonya tinggi kalau tidak di maintenance. Seberapa besar masalahnya? Mungkin ini 3 aja. Problem prone-nya dihasilkan, ini mungkin 3 ya. Oke, 330. Keaktifan karyawan dalam mengisi form partisipasi dan konsultasi K3. Jadi form partisipasi dan konsultasi K3 ini adalah stop card ya teman-teman. Stop card ini jadi misalnya nih, stop card ini teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya ada. Jadi secara garis besar stop card ini adalah form yang berisi tentang pelaporan tindakan tidak aman dan lingkungan tidak aman yang ada di suatu tempat itu. Jadi karyawanlah yang berpartisipasi. Jadi tidak hanya orang K3 saja yang mencari unsafe act dan unsafe condition, tapi karyawan juga berhak melaporkan dan juga membuat rencana tindak lanjutnya hingga memantau tindak lanjutnya sampai selesai gitu. Nah, high cost-nya sebenarnya ini merugikan ya, nggak terlalu sih sebenarnya ini, karena lebih ke inovasi sih kalau untuk pengisian partisipasi dan konsultasi. Ini high risk-nya sebenarnya bisa 3 atau bisa 2 juga ya. Volumenya ini 2 juga cukup, problem prone-nya 3 juga bisa gitu. Oke. Dari sini sudah didapat nilai yang bisa teman-teman prioritaskan. Otomatis kecelakaan kerja jadi prioritas nomor 1, persentase jumlah APAR bisa menjadi nomor 2, edukasi bisa menjadi nomor 3, dan keaktifan pengisian stop card itu bisa menjadi nomor 4. Oke. Nah, ini sudah dapat list prioritas indikator mutunya. Jadi teman-teman silakan tentukan sendiri gitu. Apakah mau diajukan keempatnya atau diajukan yang nomor 1 saja, atau diambil 3 besar atau diambil 2 besar, tergantung teman-teman sendiri. Silahkan ambil enaknya aja gitu. Kalau sesi biasanya saya ambil 2 sih, biar nggak terlalu terlalu banyak enggak, terlalu sedikit juga enggak. Kadang malah ada rumah sakit atau puskesmas ya, kalau rumah sakit biasanya 3 sih minimal ya, 3 besar itu diambil gitu. Tapi kalau di puskesmas kayaknya 1 aja udah cukup sih ya
gitu. Nah, yang penting teman-teman harus punya tabel scoring penentuan indikator mutu ini dan pastikan punya daftar masalahnya. Makanya untuk tim mutu yang ada di puskesmas, silahkan sosialisasikan dulu tabel ini gitu, tabel scoring penentuan indikator mutu gitu. Karena kalau sudah teman-teman sosialisasikan dan sudah di list masalahnya apa saja, dan dalam menentukan indikator mutunya akan lebih mudah gitu. Oke, jelas ya kayaknya ya. Oke, kayaknya mungkin penjelasan saya sekian. Semoga mencerahkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.